Wah, ada telepon nih. Halo? Halo, saya tahu siapa kamu. Dan saya juga tahu siapa yang menyuruh kamu. Kamu dengar ya? Saya akan bayar 2 kali lipat. Asalkan kamu mau mengakui ke Mas Dimas kalau kamu hanya melakukan settingan terhadap penyerangannya. Dan dia menyuruh kalian. Oke, asal bisa bayar 2 kali lipat. Kita siap. Mas, Kamu ngapain di sini, Bianca? kamu tahu gak sih, kejadian menimpa kamu tadi siang itu, semuanya ternyata hanya settingan. Dan semuanya itu ulahnya Mama Lydia. Preman yang menyerang kamu itu juga suruhannya Mama Lydia. Kamu jangan ngomong sembarangan, Bianca. Mana mungkin Mama melakukan itu? Apa tujuannya? Kamu nih kayak gak tahu Mama aja deh, Mas. Mama kan emang licik, jadi mungkin aja dia melakukan berbagai macam cara supaya bikin kamu sama Setia tuh baikan. Setia itu kan saudara aku. Apa salahnya kalau baikan? Lagian, Mama itu kan seorang ibu. Pasti mau melihat anak-anaknya itu akur, Bianca. Tapi tolong Mas, kamu percaya kali ini aja sama aku. Kamu percaya ya, aku punya buktinya kok. Bianca, kamu lihat deh. Kerjaan aku banyak. Aku nggak bisa buang-buang waktu untuk hal seperti itu. Mas, please kamu ikut aku ya. Aku bisa buktiin kalau omongan aku ini semuanya benar ya. Ikut aku ya. Ayo. Bianca, tadi kamu bilang cuma sebentar. Ini kita udah duduk dari tadi di sini. Belum datang-datang juga orangnya. Aku udah buang-buang waktu. Iya Mas, tunggu sebentar ya. Sorry banget. Nggak tahu kenapa sih preman-preman itu kenapa pada telat ya. Padahal aku pengen mereka ngaku kalau memang mereka yang disuruh sama Mama Lydia untuk bikin kamu celaka. Tapi kenapa belum pada datang ya? Coba kamu telepon lagi orangnya. Iya, aku telepon lagi. Duh, gak dia angkat-angkat. Mungkin dia lagi naik motor kali ya, Mas. Bianca, udah cukup. Mungkin orangnya nggak datang. Kerjaan aku banyak dan deadline semua harus dikirim ke klien. Ya, aku balik ke kantor untuk urusin kerjaan. Iya, Mas. Bianca, ini kerjaan aku sangat penting, Bianca. Ya, aku duluan ya. Wah, ih, mana sih udah janjian juga. Preman pakai ngaret. Mana lagi? Angkat tuh telepon tuh. Halo, Bu. Kenapa kamu gak datang sih? Saya udah nungguin kamu tadi di sini. Kan kita udah janjian. Kenapa kamu gak datang? Emang kamu gak butuh duit apa? Namanya juga kita preman, Bu. Jadi, mana yang lebih besar bayarannya itu yang kita ambil. Maksud kamu apa? Bu, Lydia kan udah janji mau bayar kita lebih besar kalau kita nggak muncul di tempat itu. Jadi kita turutin perintah Ibu. Mama. Iya sayang. Aduh, mukanya kenapa jelek begitu? Gagal ya. Coba Mama jelasin ke Bianca. Kenapa Mama selalu licik sama Bianca? What? Nggak salah tuh kamu ngomong. Mama, kamu bilang licik. Mau juga kamu yang licik. Kamu tuh biang kelicikan. Selama ini kamu berusaha keras kan untuk membuat Mama punya kesalahan besar di depan mata Dimas. Iya kan? Iya kan? Bianca, kamu lihat ya.
Mama akan bongkar semua kebusukan kamu. Kebusukan yang mungkin hanya kamu dan mama kamu ketahui. Ingat itu. Awas kamu ya. Awas kamu ya. Kamu lihat ya. Kamu lihat. Cepetan pergi. Udah. Paling langsung. Dengar ya. Mama akan bongkar semua kebusukan kamu. Ingat itu. Ingat itu baik-baik. Ditunggu. Ya, Bianca? Aduh, Ma. Aku udah gak tahan lagi deh sama Mama Lydia. Kok bisa-bisanya ya? Dia bersikap selicik ini sama aku. Ma, kayaknya ini bener-bener mau nindas aku deh. Gimana kalau dia bener-bener akan bawa Aisyah pulang? Soalnya tadi pagi, dia bilang sama Mas Dimas kalau dia akan bawa pulang itu perempuan. Emang kurang ajar itu perempuan berkacamata. Tapi kamu nggak usah khawatir, Bianca. Kan kita udah ngusir Aisyah dari rumah itu dan juga Dina, ya kan? Iya. Mudah-mudahan aja ya, mereka ketakutan dan mau pindah. Bibi, nanti Mama telepon balik ya sayang. Ini ada telepon masuk, oke? Ya, Ani, kenapa? Ada apa? Ya loh Bu Siska, jadi saya tuh tadi udah bujuk Aisyah dan Bu Dina supaya pindah dari rumah ini. Tapi Aisyahnya nolak Bu. Soalnya dia nggak percaya soal cerita hantu itu. Bahkan dia sampai keliling tanya-tanya sama warga sekitar tentang cerita hantu itu. Jadi Aisyah tahu deh kalau misalnya cerita hantu itu nggak pernah ada Bu. Hah? Jadi kamu gagal ngusir mereka dari rumah itu? Iya Bu, maaf ya Bu. Ya udah, nanti saya hubungin kamu kembali ya, Ani ya. Ya udah Bu. Ya Ma, ada apa lagi sih? Bianca, aduh, Mama barusan dapat telepon nih, ada kabar nggak enak, Bi. Jadi gini, Ani barusan tetangganya si Dina itu telepon. Dia bilang, Aisyah dan Dina tidak jadi pergi dari rumah itu. Karena Aisyah ternyata nanya-nanya ke tetangga sebelah apakah rumah itu berhantu atau tidak. Ternyata jawaban tetangga-tetangganya itu bilang nggak berhantu. Gagal kita mengusir mereka, Bianca. Gawat dong kalau kayak gitu. Kalau mereka nolak pindah itu artinya Mas Dimas bisa menemukan mereka. Dan lagi juga Papa udah tahu kalau mereka tinggal di sekitaran situ. Ini cuma masalah waktu aja, Ma. Gawat. Ya udah, pokoknya kamu tenang aja, Bianca. Kamu ikutin caranya Mama. Oke, sayang? Gimana caranya, Ma? Mau bikin apa? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, apa ini? Ani! Ani! Ya Allah, apa ini? Astagfirullahaladzim, Ani! Aisyah! Ya Allah, ada apa ini? Kenapa? Jangan ganggu saya! Tolong! Berhenti! Aisyah! Aisyah, tolong ibu, nak! Aisyah! 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 Bu. Tenang ya, Bu. Di sini nggak setan, Bu.
Mbak Bianca, selama di rumah Mbak, aku selalu diam dan ngalah ya Mbak. Tapi ini rumah aku, tempat tinggal aku, jadi Mbak Bianca nggak bisa bikin masalah di sini, apalagi sama Ibu. Sekarang juga pergi dari sini. Pergi. Enggak. Pergi, Aisyah. Pergi enggak? Awas kamu, Aisyah. Aku tahu kamu pergi dari rumah itu sengaja kan? Kamu perginya nggak jauh-jauh supaya apa? Supaya apa? Supaya gampang dicarinya. Iya. Supaya ditemuin sama papa atau sama Mas Dimas. Iya. Hah? Kamu juga udah tahu kan kalau ibu kamu itu udah ketemuan sama papa. Dan kamu sengaja kan bikin suasana itu jadi menderita atau bagaimana gitu supaya papa ngelihat, wah ini Aisyah sama Bu Dina jadi menderita. Terus dibawa pulang deh sama papa atau sama Mas Dimas kembali lagi ke rumah. Iya kan? Mbak, terserah ya Mbak. Mbak mau mikir apa, mau ngomong apa itu haknya Mbak. Tapi Mbak, satu yang perlu Mbak tahu, semuanya nanti akan terbongkar. Kejahatan gak pernah menang Mbak. Dan suatu saat nanti, Mas Dimas bakal tahu kalau aku nggak bersalah dan aku bakal balik lagi ke Mas Dimas. Dan satu lagi ya Mbak, semua kejahatan kebusukan Mbak di belakang Mas Dimas pasti akan kebongkar. Kamu ngancam saya? Hah? Kamu? Mbak, ini rumah aku jadi hak aku mau ngomong apa aja. Sekarang juga Mbak pergi dari sini. Saya nggak akan pergi kemana-mana sebelum kamu janji kamu akan meninggalkan tempat ini dan ninggalin hidup saya dan Mas Dimas. Bianca, ya udah kita pulang aja yuk, sayang. Saya belum selesai Mas sama dia. Dan kamu, Ani, pergi kamu dari sini. Gak usah baik sama ibu saya. Kalau ternyata kamu sejahat ini, Bukan gitu, gak usah kasih alasan, pergi dari sini. Mbak. Pergi. Kalian juga pergi dari sini. Pergi kalian. Kurang ajar kamu ya. Ajar kamu, Aisyah. Awas kamu. Gimana dong ini Bianca? Kalau sampai Dina ngadu ke papa kamu, aduh kacau, bisa hancur kita nih. Gawat. Mas Dimas sama Setia kan juga udah baikan. Udah. Nanti kita pikirin. Yang penting kita sekarang pergi aja dulu dari sini yuk. Yuk. Aduh. Ya. Robek. Ya. Celana mahal mama robek. Ya udahlah, ntar gampang beli lagi aja. Yuk. Tante jadinya sobek tuh, udah kayak orang. Kurang ajar banget sih. Bianca, apa sih kamu kok ketawain mama? Mama tuh belain kamu loh Bianca. Kamu juga anak kecil, nggak boleh begitu. Orang tua itu dihormatin, bukan dikata-katain, bukan diledekin. Paham kamu? Nggak pernah diajarin sopan santun ya sama orang tuanya. Diajarin nggak sopan santun sama orang tuanya? Bu, itu anaknya kan ya? Dimarahin, Bu. Nggak boleh begitu. Ya Bu. Berhenti! Anak saya mau diapain? Kalian bukan warga sini ya? Beraninya marahin anak saya?
Makanya ajarin sopan santun bu anaknya. Dia ngeledekin tuh orang tua. Orang tua tuh nggak boleh diledekin, nggak pernah diajarin ya sopan santun. Kalian siapa? Jangan-jangan kalian komplotan penculik anak itu ya? Gue yakin banget Aisyah pasti tinggal di daerah ini. Gak jauh-jauh dari sini. Mudah-mudahan bisa ketemu secepatnya. Ih, penculik. Halo, penculik model kayak gini, cantik, cakep, sosialita. Mana mungkin mau nyulik anak model begitu? Yang bener dong kalau ngomong. Cocok, tampang sama kelakuan kalian jahat. Saya bisa teriak panggil keamanan sini. Hah, saya juga nggak takut kok. Apa sih Bianca? Tenang. Awas ya Bu ya. Aduh Bu, Bianca itu kurang ajar banget sih Ibu. Masa Mama dibilang penculik? Nggak mungkin dong penculik model kayak begini, cantik, cakep, model sosialita. Masa penculik? Syah, Aisyah. Syah, kamu di mana Syah? Aisyah. Bu, Syah. Bu Aisyah di sini, Bu. Ibu jangan takut. Nggak ada hantu, Bu. Tadi kerjanya Mbak Bianca sama Bu Siska. Astagfirullahaladzim. Mereka jahat banget ya, Bu. Keterlaluan banget. Ada aja cara yang menyakitin Ibu. Iya ya. Kenapa sih mereka selalu jahat sama kita, Syah? Udah, Ibu sekarang nggak usah khawatir ya. Aisyah tadi udah usir mereka pergi. Mereka nggak akan bisa gangguin kita lagi, Bu. Ya udah, Aisyah ambilin obat dulu ya buat Ibu. Iya, Syah. Sekarang apa yang harus gue lakuin? Apa gue masuk dan bawa dia pulang sekarang juga? Tapi kalau gue bawa pulang Aisyah, dia bakal ketemu sama Dimas. Gimana pun juga kan status mereka masih suami istri. Apalagi sekarang Dimas udah mulai melunak sama gue. Gimana kalau mereka baikan? Dan Aisyah akan menjauh dari gue. Kayaknya ada yang ngintipin kita deh, Bu. Hah? Siapa? Nggak tahu. Sebentar ya Aisyah keluar. Aisyah cek dulu. Hati-hati ya. Kenapa? Sorry ya, gue gak mau ribut hari ini. Saya bukannya mau ngajak ribut. Saya cuma minta, kalau kamu menemukan jejak Aisyah, tolong kasih tahu saya.
Woi, jangan ngelamun ke bawah mobil.